Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau beri kesempatan bagi kami untuk boleh beraktivitas kembali. Namun sebelumnya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami untuk menjalani hidup ini. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari Kitab Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, barangkali hampir setiap orang pernah merasakan patah hati. Nah, patah hati ini berbagai macam bentuknya, saudaraku. Banyak versinya, ya. Anak-anak muda barangkali bisa patah hati karena ditinggal kekasihnya. Ya, apakah dia wanita atau pria, bisa saja sama-sama bisa patah hati karena kekasih hatinya barangkali meninggalkan dia, ya, atau barangkali kekasihnya diambil orang, atau memang kekasihnya tadi memberi pengharapan yang palsu atau di PHP. Nah, ini semuanya bisa membuat orang menjadi patah hati. Nah, ketika hal itu terjadi, tentunya orang akan menjadi remuk hatinya, ya. Jadi patah hatinya, kalau sudah patah berarti ada luka yang di dalam hati kita, saudaraku. Tentunya ini harus diobati, kalau tidak tentunya itu akan menjadi kepahitan, karena dia merasakan sakitnya itu di sini, kata penyanyi, ya. Tetapi ini harus diobati. Bagaimana caranya? Tentu kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita ini ada yang merancangkannya. Jadi mungkin kita punya rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, oleh karena itu, bagi kaum muda mungkin ini Anda ditinggal kekasihmu atau di PHP oleh kekasihmu, atau mungkin kekasihmu pergi meninggalkanmu karena dia menikah dengan orang lain. Jangan putus asa, saudaraku, jangan patah hati. Mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan inilah yang memberikan teman hidupmu yang terbaik. Karena waktu berteman itu bisa saja yang manis-manis yang kamu dengarkan, tetapi belum tentu hatinya seperti apa yang diucapkannya di mulutnya. Oleh karena itu, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Datang kepada Tuhan kalau engkau sedang patah hati. Apapun yang menyebabkan engkau patah hati itu, barangkali engkau harus bisa datang kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, mana yang terbaik buat teman hidupku, Tuhan. Nah, itu kalau orang muda yang patah hati. Nah, sedangkan patah hati yang lain, saudaraku, mungkin Anda seorang pegawai, ya. Atasan Anda menjanjikan bahwa Anda akan dinaikkan jabatannya, naik pangkat, ya. Tetapi ternyata itu janji tinggal janji, tidak ada yang ditepati. Nah, ini pun menjadi orang bisa patah hati. Kenapa? Karena dia sudah berharap dia akan mempunyai kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, tapi ternyata itu hanya di PHP saja. Nah, ini pun membuat orang patah hati. Nah, saudaraku, kalau Anda pun orang yang seperti ini, sedang keadaanmu terjadi, jangan menjadi engkau patah hati. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih indah yang Tuhan siapkan bagimu. Nah, barangkali ada juga yang sedang mendaftar di CPNS. Barangkali Anda rindu untuk boleh mendapatkan
pegawai negeri sipil, ya. Lalu ada yang mengiming-imingi Anda untuk mendapatkannya dengan cara pintas. Nah, ini pun hati-hati saudaraku, karena bisa akhirnya nanti Anda patah hati karena sekarang tidak ada lagi sistem joker atau joki, atau tidak ada lagi cara, tidak boleh lagi Anda memakai uang suap. Nah, tidak boleh. Kalau Anda lakukan itu, barangkali Anda akan patah hati. Jadi jangan lagi dilakukan. Mari kita berjuang untuk mengikuti ujian CPNS ini dengan kekuatan kita, dengan kita bermohon kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan rasa Anda layak di situ bekerja, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, mari saudaraku, apapun yang membuat Anda patah hati, kembali kepada kebenaran firman Tuhan supaya Anda diberi kekuatan, karena Tuhan selalu memberikan kebaikannya bagi setiap orang. Dan sudah ada rancangan yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Kita lanjutkan. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, orang-orang yang remuk jiwanya hampir sama dengan orang yang patah hati. Nah, tetapi kalau orang yang remuk jiwanya ini saudaraku, mungkin dia merasa tidak ada lagi gunanya dia hidup. Mungkin dia merasa dia sudah tidak sia-sia, tidak mempunyai harga lagi di dalam hidupnya. Barangkali banyak hal yang dia lakukan yang tidak berguna selama ini. Banyak hal-hal kejahatan yang dia lakukan. Dia merasa dia tidak punya apa-apa lagi. Nah, kemudian atau barangkali orang yang remuk jiwa ini mungkin ketika orang tua yang meninggalkan kehidupannya pun dia merasa belum ada sesuatu yang dia lakukan kepada orang tuanya. Dia akan menjadi remuk jiwa karena dia belum bisa membalaskan kasih orang tua itu kepadanya. Nah, banyak sekali orang seperti itu saudaraku. Mereka menjadi remuk jiwanya ketika orang yang dikasihinya harus pergi meninggalkan kehidupannya, ketika dia belum bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh kekasih hatinya tadi atau oleh orang tuanya tadi. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, tentunya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia yang memberi penghiburan bagi kita, karena Roh Kudus itu fungsinya adalah untuk menghibur, Roh penghibur. Nah, oleh karena itu apapun masalah Anda hari ini saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Jadi jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan akal dan pikiranmu, karena engkau terbatas. Oleh karena itu mari berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan penghiburan bagimu. Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, jangan membiarkan hatimu itu remuk, jangan biarkan hatimu patah, tapi mari kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Biarlah kita meratap, tetapi ratapan kita naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu taat setia kepada kebenaran-Mu. Mungkin di dalam kehidupan kami sering tidak seperti hati kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, yang menyakiti hati kami, yang membuat kami patah hati, atau orang-orang yang kami kasihi yang membuat kami remuk jiwa kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Ampunilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, supaya kami jangan kecewa menjalani kehidupan ini. Berikan kami pengertian-Mu Bapa, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu senantiasa memberikan penghiburan dalam kehidupan kami.
Uruskan jalan kami Tuhan, jangan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi oleh kuasa-Mu yang menuntun jalan kami sehingga kami senantiasa dihiburkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hormat bagi-Mu, pujian bagi-Mu, kemudian untuk terpujilah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.